Teman-teman, di video kali ini saya akan bahas lagi tentang aplikasi Watas. Nah, di sini teman-teman saya mempunyai aplikasi Watas yang sudah lewat sekitar 3 bulan. Ya, jadi sudah keterlambatan 3 bulan untuk aplikasi Watas ini tidak dibayar. Nah, buat teman-teman yang saat ini telat bayar di aplikasi Watas, kalian simak video ini sampai selesai, jangan di-skip ya, agar kalian tidak gagal paham teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, agar saya lebih semangat lagi berbagi informasi seputar pinjaman online teman-teman. Seperti biasa, di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau mengajak kalian untuk gagal bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi pengalaman tentang resiko telat bayar di pinjaman online. Masalah gagal bayar tergantung teman-teman. Cuman di sini saya sekedar berbagi informasi tentang resiko telat bayar di pinjaman online seperti apa. Di video kali ini saya akan bahas tentang aplikasi Watas yang sudah lewat sekitar 3 bulan. Dan untuk nominal pinjamannya sekarang total keseluruhan mencapai 18 ya kalau nggak salah. 18 bahkan hampir 20 juta teman-teman. Oke, tanpa basa-basi langsung saja teman-teman. Nah, untuk aplikasi Watas sudah saya buka. Nah, ini teman-teman ya. Jadi untuk aplikasi Watas sudah saya buka. Teman-teman bisa lihat untuk pembayaran yang pertama. Pembayaran yang pertama 7.892.000 sekian-sekian. Tanggal 15 bulan 3 2025. Artinya sudah lewat 3 bulan. Nah, di bagian bawah sudah telat 92 hari. Artinya sudah 3 bulan lebih tidak dibayar untuk cicilan yang 7 juta. Nah, kemudian kita lanjut cicilan yang kedua, 4.400 sekian-sekian tanggal 19 bulan 3 2025. Telat 88 hari. Hampir 3 bulan ya teman-teman tidak dibayar. Keterlambatan 88 hari. Jadi hampir 3 bulan, 2 hari lagi sudah 3 bulan ini. Kemudian yang ketiga, 6 juta sekian-sekian, tanggal 20 bulan 3 2025. Keterlambatan 87 hari, artinya sudah hampir 3 bulan juga teman-teman. Total keseluruhan kita hitung bersama-sama ya. 7 kita anggap 8 juta ini. Kemudian sama 4 juta, 12 juta, sama 6 juta ini. Jadi totalnya 18 juta. Keterlambatan 3 bulan. Nah, buat teman-teman yang penasaran, Bang, aplikasi Watas apakah sebar data kalau kita telat bayar? Ini sesuai pengalaman teman-teman ya. Masalah sebar data sebenarnya nggak ada. Ya, sampai keterlambatan 3 bulan ini tidak ada. Cuman kalau kalian telat bayar, itu yang pasti kalian diteror. Itu yang pertama-tama. Jadi kalian satu hari, misalkan teman-teman sudah telat 1 hari, itu 1 hari bisa sampai 5 bahkan sampai 10 nomor yang masuk ke WA kalian. Nah, artinya kalian itu diteror dengan cara-cara seperti itu. Ya, bahkan ada sebagian yang diteror dengan ancam sebar data. Data Anda lengkap di sini. Kalau Anda masih belum bayar juga, terpaksa kami hubungi kontak-kontak yang ada di HP Anda. Nah, biasanya seperti itu DC-DC pinjol. Nah, itu yang bikin teman-teman panik. Sebenarnya kalau dari saya pribadi, sejauh pengalaman 3 bulan ini, ya sama aja sih diteror seperti itu. Tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada yang disebar data teman-teman. Tapi ada potensi loh teman-teman. Ada potensi dihubungi atau di DM atau di chat melalui Facebook atau TikTok. Nah, kayak gitu teman-teman. Biasanya ada kalau teman-teman telat bayar. Itu sebagian dari subscriber banyak yang di chat di TikTok atau di Facebook ataupun di IG kayak gitu. Tapi dari pihak penagih itu nggak nyebutin dari aplikasi mana. Cuman ya bikin ketar-ketir teman-teman sih. Kebanyakan seperti itu teman-teman. Nggak mungkin nyebutin saya dari aplikasi ini. Nah, kayak gitu nggak mungkin gitu loh. Tapi kebanyakan ya diteror melalui IG atau Facebook atau dari TikTok. Nah, kayak gitu ikut-ikut komen lah seperti itu. Tolong sampaikan ini punya hutang atau membawa kabur uang kayak gitu. Kalian gak usah panik, santai aja ya. Menghadapi yang seperti itu santai, gak usah terlalu takut. Kebanyakan itu hanya nakut-nakuti, gak sampai terjadi yang namanya sebar data. Ya, jadi santai aja teman-teman. Karena kemarin saya juga dapat WA kayak gitu.
dari pinjol yang lain, tapi ya saya santai aja seperti itu. Nah, untuk aplikasi Watas ini apakah sebar data? Nggak ada. Ya cuman seperti itulah. Ada sebagian yang komen di TikTok atau Facebook kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nggak kuat mental, biasanya sudah goyah, bingung gitu loh, panik, gimana ini? Nanti disuruh perpanjangan pasti mau. Saran saya buat teman-teman yang telat bayar di aplikasi pinjaman online apa saja sih? Kalau teman-teman ditawari suruh perpanjangan, jangan ya, karena perpanjangan tidak akan mengurangi pinjaman kalian. Jadi percuma buang-buang uang. Kalau gak ada dana ya sudah, gak usah maksa, diamin aja. Meskipun teror kayak apapun itu hanya nakut-nakuti. Gak bakalan terjadi sebar data. Tapi ada potensi, tapi potensinya dikit teman-teman. Makanya kalau teman-teman telat bayar harus berani menghadapinya. Yang pertama kuatin mental, itu sih. Kalau teman-teman mentalnya kuat ya gak bakalan bingung gitu loh. Ya udah, ada dana ya bayar, gak ada dana ya santai aja gitu loh teman-teman. Kan percuma. Gak ada dana panik ya, ada dana panik ya kan percuma, intinya seperti itu ya. Oke, jadi sejauh ini keterlambatan 3 bulan total tagihan mencapai 18 juta, ini aman ya, gak ada sebar data. Kemudian untuk DC lapangan gimana bang? Untuk DC lapangan sejauh ini teman-teman gak ada teman-teman. Padahal banyak yang komen-komen di komentar-komentar kayak itu biasanya kan. Yang komen bang saya didatangi, itu sebenarnya kalau dari saya pribadi itu hanya hoak. Biasanya dari pihak penagih yang ikut-ikut komen di YouTube kayak gitu. Biar apa? Biar orang-orang yang telat bayar itu membayar atau menyuruh perpanjang nanti pasti diikuti kayak gitu. Sebenarnya untuk pengalaman saya ini teman-teman, ini tagihan lumayan besar. Sampai sekarang nggak ada yang namanya DC kok. DC nggak ada. Padahal waktu telat 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan itu sering dapat WA katanya DC mau jemput dana. Tim kolektor mau apa ke tempat kerja itu sering. Bahkan kirim-kirim surat kayak gitu dari WA itu sering. Jadi buat teman-teman santai aja, itu hanya gertakan ya. Memang hutang wajib dibayar teman-teman. Tapi kalau kalian nggak mampu ya gak usah takut lah. Intinya yang pasti aja. Kalau telat bayar itu diteror, itu aja sih. Jadi seperti itulah teman-teman ya untuk telat bayar di aplikasi Watas sejauh keterlambatan 3 bulan. Misalkan nanti 4 bulan atau 5 bulan nanti didatangi DC, pastinya saya update lagi buat teman-teman. Meskipun datang nggak datang nanti saya update lagi buat kalian. Nah ingat teman-teman ya, ini sudah mencapai 18 juta. Mungkin kalau kita update lagi 10 hari atau 1 mingguan nanti pasti bertambah lagi ya untuk bunganya ini. Mungkin kira-kira lah nyampe berapa ya, 19 atau 20-an ya. Makanya buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel Markas Pinjol. Oke, silakan buat teman-teman yang masih belum jelas kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, saya akhiri untuk video kali ini teman-teman ya. Jangan lupa hutang wajib dibayar. Tapi kalau kalian nggak ada dana ya nggak usah takut. Intinya apa ya, santai gitu loh. Ada dana bayar, nggak ada dana ya santai aja, nggak usah terlalu panik. Seperti itu ya menghadapi DC Pinjol. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu updatean terbaru dari channel Markas Pinjol. Bye bye.